Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Suwandi. Nomor induk mahasiswa saya 2017-021-019. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, program studi manajemen S1. Di saat ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus PT Bank Sentral Asia, Cabang KCP Sentral Cikini, dan KCU Rawamangun. Latar belakang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan permasalahan pada gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia, cabang KCP Sentral Cikini, dan KCU Rawamangun. Masalah yang terdapat di kinerja karyawan ini yaitu karyawan masih belum konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Dalam hal ini, masih diperlukan seorang pemimpin yang terus untuk memotivasi para karyawannya agar selalu konsisten dalam menjalankan pekerjaannya. Dilihat dari gaya kepemimpinan, karyawan masih belum puas dengan adanya sikap dari seorang pemimpin karena gaya kepemimpinannya masih berfokus pada gagasan dan idenya. Adapun permasalahan lainnya yang dialami oleh pegawai, salah satunya tentang motivasi. Karyawan masih kurang puas dengan cara kepemimpinan yang kurang memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawan dalam mencapai target perusahaan. Dalam hal penerapan kedisiplinan, masih ditemukannya karyawan yang masih kurang disiplin dalam waktu kerja sehingga dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Ada gaya identifikasi masalah, itu ada 8 ya. Yang pertama, bentuk komunikasi dalam kepemimpinan masih belum sangat baik. Yang kedua, sikap dan gaya serta perilaku pemimpin masih kurang baik dan perlu lebih ditingkatkan lagi. Yang ketiga, strategi dalam gaya kepemimpinan masih belum maksimal. Yang keempat, karyawan masih memerlukan motivasi yang lebih dalam mencapai target perusahaan. Yang kelima, masih adanya karyawan yang tidak disiplin, maka akan berpengaruh terhadap tujuan perusahaan. Yang keenam, karyawan yang memiliki sifat dan sikap yang disiplin akan terwujud dengan kinerja karyawan yang baik. Yang ketujuh, kinerja karyawan belum maksimal, maka perlu ditingkatkan lagi. Yang kedelapan, kinerja karyawan yang tidak konsisten dikarenakan bentuk gaya kepemimpinan, motivasi, dan tingkat kedisiplinan masih belum baik. Oke, di sini ada rumusan masalah juga. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah kedisiplinan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Adanya tujuan penelitian juga di sini. Terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan secara bersama-sama. Kita masuk ke dalam kajian teori. Gaya kepemimpinan X1. Menurut Kartini Kartono 2017 halaman 16, gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada motivasi X2. Menurut Pandi Afandi 2018 halaman 23. Motivasi adalah keinginan yang timbul dalam diri seseorang atau individu karena terinspirasi, tersemangati, dan terdorong untuk melakukan aktivitas dengan keikhlasan, senang hati, dan sungguh-sungguh, sehingga hasil dari aktivitas yang dia lakukan mendapat hasil yang baik dan berkualitas. Yang ketiga, disiplin kerja atau X3-nya. Pengertian disiplin kerja menurut Fauzia Agustina 2011 halaman 87 menyimpulkan bahwa disiplin adalah sikap dari para karyawan untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Yang terakhir itu ada kinerja karyawan, Y-nya. Menurut Pandi Afandi tahun 2018 halaman 83, kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, yang pertama ini kita lihat dibahas dari kerangka pemikiran dulu ya.
Secara parsial, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Itu secara parsialnya. Kalau secara simultan atau secara bersama-sama, gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hipotesis. Hipotesis yang pertama, HA terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. HO tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, HA terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan. HO tidak terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, HA terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. HO tidak dapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat, HA terdapat pengaruh bersama-sama antara gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. HO tidak terdapat pengaruh bersama-sama antara gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Bab 3 ya. Di sini ada jenis penelitian. Metode penelitiannya ini yang saya pakai adalah metode penelitian asosiatif. Untuk jenis datanya ini saya memakai jenis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode pengumpulan datanya saya memakai kuesioner, studi dokumentasi, dan wawancara. Untuk sumber datanya saya memakai primer dan sekunder. Di sini juga terdapat populasi dan sampel. Populasinya ini saya penelitian ini memakai 69 jumlah karyawan di kantor cabang KCP Sentra Cikini dan KCU Rawamangun. Untuk sampel ini saya menggunakan teknik random sampling. Maka terdapat 59 sampelnya yang terdapat di cabang KCP Sentra Cikini dan KCU Rawamangun. Sekarang kita masuk ke dalam teknik analisis data. Di sini terdapat 4 uji. Yang pertama itu ada uji statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data, yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yang keempat ada uji linearitas regresi. Yang keempat, yang terakhir kita masuk ke dalam uji hipotesis. Di sini terdapat yang pertama uji regresi linear berganda, yang kedua uji T, yang ketiga uji R, yang keempat ada uji koefisien determinasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bab 4. Yang pertama itu yang kita bahas dulu itu regresi linear berganda. Nah, di sini terlihat tabelnya juga ya untuk regresi linear bergandanya. Maka terdapat Y sama dengan 3,423 tambah 0,424 X1 tambah 0,439 X2 tambah 0,403 X3 plus E. Di sini juga ada terdapat penjelasannya. Konstanta A sebesar 3,423 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja, maka nilai variabel kinerja karyawan sebesar 3,423. Terus ada nilai koefisien regresi untuk gaya kepemimpinan. X1 sama dengan 0,424 dan bertanda positif. Hal ini berarti apabila gaya kepemimpinan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pengaruh terhadap kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 0,424. Nah, selanjutnya ada nilai koefisien regresi untuk motivasi X2 sebesar 0,439. Hal ini dan bertanda positif. Hal ini berarti apabila motivasi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pengaruh terhadap kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 0,439. Yang terakhir, nilai koefisien regresi untuk kedisiplinan kerja atau X3 sebesar 0,403 dan bertanda positif. Hal ini berarti apabila kedisiplinan kerja mengalami kenaikan 1%, maka pengaruh terhadap kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 0,403. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hasil uji T ya. Di sini terlihat dari tabelnya uji T. H1 T hitungnya itu 2,373 lebih besar dari T tabelnya 2,004. Dan tingkat signifikasinya ini 0,021 lebih kecil dari 0,05. H2 T hitungnya itu
3,260 lebih besar dari T tabelnya 2,004, dan tingkat signifikasinya ini 0,002 lebih kecil dari 0,05. H3 T hitungnya terdapat 2,165 lebih besar dari T tabelnya 2,004, dan tingkat signifikasinya ini 0,035 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada hasil uji F. Terdapat tabelnya juga uji F, maka hasilnya ini F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 26,476 lebih besar dari 2,77. Dan tingkat signifikasi uji F ini 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir ada hasil uji R2 atau koefisien determinasi. Nah, kalau bisa dilihat di tabel ini terdapat nilai S square sebesar 0,591 atau 59,1%. Ini mencakup dari variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja. Nah, sisanya ini 40,9%. Nah, itu bisa dapat dijelaskan dengan pengembangan karir, budaya organisasi, kepuasan kerja, dan lain-lain. Ke bab 5 itu ada kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya itu yang pertama, variabel gaya kepemimpinan mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai T hitungnya itu 2,373 lebih besar dari T tabelnya 2,004. Maka dapat disimpulkan secara parsial gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikasi terhadap kinerja karyawan, maka HA diterima. Yang kedua, variabel motivasi mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai T hitungnya 3,260 lebih besar dari T tabelnya 2,004. Maka dapat disimpulkan secara parsial motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikasi terhadap kinerja karyawan, maka HA diterima. Yang ketiga, variabel disiplin kerja mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai T hitungnya 2,165 lebih besar dari T tabel 2,004. Maka dapat disimpulkan secara parsial disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikasi terhadap kinerja karyawan, maka HA diterima. Yang keempat, pengaruh secara simultan variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya itu 26,476 lebih besar dari F tabel 2,77. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, maka HA diterima. Yang kelima, dengan koefisien determinasi dari gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 59,1%. Informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel kinerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 40,9%. Dijelaskan oleh variabel lain seperti pengembangan karir, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Untuk sarannya bagi perusahaan, hendaknya perusahaan berusaha untuk meningkatkan gaya kepemimpinan yang lebih peduli kepada bawahannya dengan cara memperhatikan kembali kinerja karyawan, sedangkan untuk motivasi dengan memberikan penghargaan bonus dan bahkan naik jabatan terhadap kinerja karyawan yang memiliki kriteria yang bagus. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan, maka karyawan yang disiplin diberikan penghargaan sebagai karyawan teladan agar dapat memberikan rasa kepuasan dalam bekerja. Nah, untuk peneliti selanjutnya, untuk mencari variabel lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini ditemukan nilai S square sebesar 59,1%. Sisanya 40,9% kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh pengembangan karir, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Terima kasih. Terima kasih.